Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Roh Kudus menguasai setiap kami Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Tuhan kiranya menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semua Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Kau masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami fokus hanya mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus pakai kami semua. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu dengan saudara. Ini pertama kali saya ke Kalimantan dan pertama kali saya ke Banjarmasin. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya hari ini untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunike Nurhayati Sihombing. Dari Sihombing pasti udah tahu orang Batak ya kan. Ya kan? Saya ibu rumah tangga, punya tiga anak. Kemudian suami saya pendeta Junifrius Gultom yang hari ini juga bersama-sama saya di Banjarmasin. Suami saya melayani di ROK, di GBI ROK. Kemudian saya melayani di sini dan kiranya semua pelayanan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, saya aktif melayani di GBI Petamburan Jakarta Pusat dan suami saya aktif sebagai dosen dan direktur Pascasarjana di STT Bethel, punya sinode GBI. Demikian perkenalan saya, puji Tuhan. Hari ini saya akan bawakan tema, klik ya, hidup dalam kebenaran Kristus. Apa temanya saudara? Amin ya. Hidup dalam kebenaran Kristus. Di dalam dunia ini kita pasti menemukan banyak kebenaran-kebenaran versi orang-orang, versi apapun, kebenaran-kebenaran yang kita pikir kadang ini udah benar belum? Kadang kita merasa juga rencana kita, jalan kita ini udah benar belum? Ya. Kita akan belajar bagaimana hidup di dalam kebenaran Kristus yang kita akan melihat bagaimana Kristus hidup dan itu menjadi teladan bagi setiap kita. Klik. Dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka orang apa? Lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Amsal 21 ayat 2 dikatakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada seorang anak muda saudara mau pergi mendaki gunung. Ya. Rupanya sampai di sana itu ada jalan, ada dua jalan maksud saya. Ada satu jalan itu jalur resmi katanya ya. Kemudian yang satu lagi jalan tikus. Tapi tikus nggak pernah lewat situ. Lalu jalan yang resmi ini agak memutar jauh gitu, tapi jalannya aman. Nah jalan tadi yang satu lagi jalan tikus ini, jalan pintas ini kelihatan sering dijalani orang karena banyak bekas. Pasti kalau jalan sering dilewatin orang pasti kelihatan ya. Nah waktu itu dia bingung, saya mau lewat jalan pintas apa jalan resmi. Kemudian dia saudara lewat jalan pintas. Nah waktu dia jalan ternyata jalan itu ujungnya sampai di tebing. Dan dia ketakutan, aduh saya bisa jatuh ini. Untungnya saudara dia sadar, dia balik melalui jalur yang resmi tadi. Semua orang-orang pendaki pasti selalu diharuskan lewat jalur resmi, ya. Kalau enggak dia akan celaka kalau dia lewat jalur pintas. Pelajarannya apa yang kita lihat di sini? Ternyata apa yang kita pikirkan, saya lewat jalan ini saja. Ternyata itu ujungnya menuju maut. Kalau anak muda itu tadi tidak sadar dia akan jatuh ke jurang.
Kadang kita seperti itu juga. Kadang kita pikir jalan kita ini udah benar, tapi ternyata salah. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita akan melihat bagaimana jalan dan hidup di dalam Kristus. Anak saya yang nomor 2 namanya Hagai. Dia sekarang umur 22. Waktu dia kelas 5 SD, dia bilang sama saya, "Mah, aku bisa loh tahu passwordnya tetangga kita. Lihat ya Mah, dia retas itu internet tetangga." Oh, masih kelas 5 SD udah bisa. Aduh jangan nak, saya bilang gitu. Itu nggak boleh gitu ya kan. Nah kemudian di sekolah juga, anak sekolah itu internet kan nggak boleh, internet sekolah ya. Dia bisa retas itu password. Dia pakai, saya bilang aduh nak nggak boleh. Dia games, kemudian nonton film, dia retas gitu kan. Saya bilang nggak boleh nak, itu nggak bener gitu. Sekarang dia kuliah di Presiden University, ngambil IT lagi, jurusannya AI. Jadi dari kecil dia udah mengerti, udah memahami itu. Tapi saya ajarin, nggak boleh nak. Pokoknya yang tidak benar itu nggak boleh dilakukan. Itu berdosa, saya bilang begitu. Ya, karena dia belajar IT juga dan dia lebih pintar dari kita, dari saya. Tapi saya harus kasih tahu kebenaran. Ya, kadang kan anak muda begitu. Jalan pikirannya karena dia lebih pintar, kadang dia kan tidak seperti kita yang udah menikmati asam garam. Ya kan? Tapi anak muda selalu, aku lebih ini mama papa kolot gitu, nggak benar begitu, gitu kan? Tapi kita mau kasih tahu bagaimana kita yang hidup di dalam Kristus, anak-anak Allah harus hidup di dalam kebenaran Kristus. Amin saudara. Next slide. Nah di dalam bahasa Yunani, di Alkitab, ada 2 kata kebenaran. Yang pertama itu aletheia yang artinya the truth. Yang kedua dikaisone artinya righteousness. Kedua kata ini sama-sama artinya kebenaran. Gak bisa diklik ya. Oke, iya. Jadi 2 kata ini artinya sama-sama kebenaran. Ya, tapi beda makna. Nah, hari ini kita mau belajar aletheia, the truth. Itu apa itu kebenaran itu? Next. Yesus adalah kebenaran. Katakan Yesus adalah kebenaran. Dialah aletheia, kebenaran. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah kata Yesus, jalan, kebenaran, aletheia, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Next. I'm the way, the truth, and the life. Kalau Yesus adalah jalan, kenapa kita tidak mengikuti Yesus adalah jalan? Kenapa kita masih kepada jalan kita sendiri yang akhirnya menuju maut? Jalan kita salah. Kalau dia the truth, dia kebenaran, kita harus hidup di dalam kebenaran Kristus. Jangan versi kita lagi kita hidup, tapi versi Kristus. Amin. Ya. Kalau dia adalah hidup and the life, kita harus hidup di dalam dia. Karena kita udah dipilih. Amin. Kita menjadi anak-anak Allah, kita mau hidup di dalam dia. Amin. Next. Hidup dalam kebenaran Kristus harus mau jadi murid. Katakan harus mau jadi murid. Amin. Matius 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan lalu mereka pun, waktu itu Yesus memilih murid-murid, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saudara, kalau murid dan pengikut itu beda. Kalau murid itu setia mengikut Tuhan. Kalau pengikut, ada yang ikut Tuhan karena butuh aja. Saudara tahu waktu Yesus melayani di dunia, banyak orang gak ngikut dia? Banyak. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan, yang buta melihat, yang timpang berjalan, dan segala macam penyakit disembuhkan. Saudara lihat, waktu Yesus melayani, banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi setelah mereka mendapatkan,
Alkitab berkata setelah mereka kenyang, mereka lupa pada Tuhan. Mereka tidak mengikut Tuhan dengan setia karena mereka bukan murid. Mereka hanya pengikut yang mau karena butuh aja. Sakit, Tuhan sembuhkan aku. Setelah sembuh gak ke gereja, gak melayani. Seperti pengikut itu. Waktu yang 5.000 orang itu lapar, makan, kenyang. Mereka terus gak ikut Yesus. Saudara kalau baca Alkitab lihat, pengikut yang setelah disembuhkan, setelah kenyang, mereka meninggalkan Yesus. Bahkan Alkitab berkata merekalah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Saudara di gereja ada gak yang karena butuh aja baru datang ke gereja atau datang kepada Tuhan? Ada. Tapi kita tidak seperti itu karena kita mau hidup di dalam kebenaran Kristus. Amin. Ada juga pengikut yang nyinyir, suka mencari kesalahan. Di Alkitab siapa itu? Siapa? Orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Kalau saudara lihat, Yesus kemanapun melayani, orang Farisi selalu ikut. Kemana saja diikutin. Ya, adik ini ya, ikut saya dia di sini. Jadi pengkhotbah nanti dia, ya dek ya. Ya, seperti orang Farisi yang terus mengikuti. Tapi mereka selalu, Tuhan kenapa murid-muridmu hari Sabat melakukan sesuatu? Mengapa engkau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Lalu Tuhan berkata, anak Allah adalah Tuhan atas hari Sabat. Orang Farisi gak bisa ngomong. Tuhan kenapa perempuan ini ketahuan berzina? Dia harus dihukum mati, dia harus dirajam. Saudara, dalam perjanjian lama, kalau orang ketahuan berzina, yang dihukum mati itu laki-laki dan perempuan. Tapi waktu itu, orang Farisi membawa perempuan itu, lalu dikelilingi mereka. Saya yakin ya, di antara orang-orang laki-laki yang membawa perempuan ini, pasti ada mereka yang memakai perempuan itu. Ya. Lalu mereka mencobai Yesus. Mereka pura-pura gak tahu bahwa di perjanjian lama, orang yang ketahuan berzina, laki dan perempuan dihukum mati. Tapi ahli-ahli Taurat ini mau mencobai Yesus. Mereka mau lihat hukum seperti apa yang dijatuhkan kepada perempuan ini. Lalu Yesus bilang apa saudara? Siapapun di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang melempar pertama kali kepada perempuan ini. Ada yang melempar enggak? Tidak ada. Karena mereka menyadari bahwa mereka ternyata orang berdosa. Mereka juga bersalah. Mereka juga punya dosa. Perempuan ini juga berdosa. Dan mereka gak mau menghakimi perempuan itu. Dan akhirnya mereka pergi satu-satu. Orang Farisi itu begitu. Pura-pura nanya padahal dia tahu hukum Taurat. Tahu hukum Musa. Karena dia apa? Dia mau mencoba Yesus, mencari kesalahan Yesus. Kalau saudara baca lengkap itu, saudara akan lihat bagaimana orang-orang Farisi terus mengikuti Yesus dan terus mencari kesalahan. Ada enggak begitu di gereja? Ada. Saya percaya saudara tidak seperti itu. Kalau kita dengan komitmen hidup di dalam Kristus, kita enggak, dia terus yang melayani, aku enggak pernah dijadwal. Lah, dia dijadwal melayani enggak mau. Mau cari kesalahan. Dia terus yang tim ini, tim itu. Dia terus yang harus mengurus ini, aku enggak pernah dilibatkan. Please, kalau saudara dengan iman hidup dalam Kristus, mau dilibatkan pelayanan, beri dirimu. Amin. Jangan hanya jadi penonton. Kalau kau punya karunia, punya kemampuan dalam hal apapun, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan disimpan sendiri, nikmatin sendiri. Kemudian melihat orang, dia begitu, dia begitu. Itu orang Farisi. Itu bukan murid. Amin saudara. Saya nggak tahu ini terlalu keras apa enggak ini, tapi ini firman Tuhan. Supaya ketika kita ditegur, kita baru, iya Tuhan. Karena firman juga menegur dan menasehati. Amin saudara. Ada juga, ini dia, pengikut tapi pengkhianat. Siapa dia? Yudas. Padahal dia adalah murid yang sudah dipilih. Kadang kita sudah dipilih Tuhan, menjadi hamba Tuhan.
Tapi kita bisa mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan karena harta. Ada anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena laki-laki atau karena perempuan atau karena jabatan. Mengkhianati imannya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Jangan jadi pengkhianat kepada Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Udah menebus hidup kita. Mari kita menjadi murid yang hidup. Maaf, ini keinjak bukannya patah. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita akan menyadari, oh Tuhan, aku sudah ditebus Tuhan. Aku tidak mau mengkhianati kasih Tuhan. Amin saudara. Kasih Tuhan itu besar bagi setiap kita. Kemudian next. Ada juga murid. Nah ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita murid, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengikuti Yesus yang adalah guru kita dan Tuhan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid. Jadi kita juga berbuah banyak, kita menjadi murid. Buahnya itu gak sedikit, kalau ada pohon buahnya banyak kita seneng ya kan. Waduh banyak banget buah mangganya, bagi dong Bu Gembala gitu ya kan. Pohonnya, Ibu punya pohon mangga gak? Oh gak punya, ya atau siapa punya pohon mangga, aduh seneng banget. Berbagi kasih, berbagi berkat ya kan. Tapi kalau pohon mangga buahnya, ini lagi musim tapi dia gak buah. Udah tebang aja ini gitu. Begitu digituin dia pohon mangganya udah besok berbuah gitu. Hidup kita juga seperti itu. Kita yang udah dikasihi, yang udah ditebus, mari kita berbuah. Berbuah dalam pelayanan, berbuah dalam kasih, berbuah dalam memberi, berbuah dalam melayani. Berbuah apa saja di dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu adalah murid. Ya. Next. Saudara kalau murid itu enggak instan. Gak ada murid itu instan. Seperti orang sekolah itu gak ada instan. SD kelas 1 sampai kelas 6. Saya mau 3 tahun aja SD. Gak bisa. Ya kan? Harus ada proses, mengikuti prosesnya. Gak gampang itu. Next. Klik. Yeremia 18:4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Ada proses. Waktu dibentuk itu gak gampang. Dibolak-balik, diputar-putar. Kadang hidup kita juga seperti itu. Ya. Hidup kita kadang kita harus taat. Taat dibentuk. Mengikuti proses. Karena proses itu sakit dan berat. Saudara, anak saya waktu di Kanada sekolah, anak saya masih SD ya. Lalu kami pulang ke Indonesia, melanjut di sini, bilang, "Mah, bisa nggak kita pulang ke Kanada lagi?" Kenapa? Proses belajar di sini berat. Di Kanada enak, masuk jam 9 pagi, setengah 3 udah pulang, terus nggak ada PR. Di Indonesia jam 7 pagi udah masuk sekolah, pulangnya jam 4 sore. Kayak orang kerja dari pagi sampai sore. Proses belajarnya banyak, kemudian pulang masih bawa PR. Dan dia mengeluh. Kita nggak bisa milih proses hidup kita seperti apa. Seperti itu. Kita maunya proses hidup saya seperti ini aja. Gak bisa, tapi Tuhan campur tangan dalam proses hidup kita. Amin saudara. Di proses itu gak gampang, sakit saudara. Saudara tahu gak kata taat? T-A-A-T. Kalau dibalik apa? Tetap taat. Hidup kita diproses, tetap taat. Hidup kita sakit, tetap taat. Hidup kita difitnah, tetap taat. Taat melayani, taat mengasihi, taat semuanya. Dibentuk, diproses, tidak gampang.
Saudara, di usia 48 saya mengalami sakit yang sangat parah. Saya mengalami pramenopause dan menuju menopause. Saya mengalami sakit, hormon saya itu bergejolak yang luar biasa sehingga saya mengalami sakit kulit. Sakit kulit yang parah sekali. Dari ujung kepala sampai kaki, semua luka-luka. Saudara, kalau saya lihat fotonya, saudara, saya tunjukin sebentar. Kita lihat. Waktu di Indonesia saya tes autoimun, negatif. Waktu di Kanada, saya tes autoimun, negatif. Lalu dokter di Kanada bilang, kamu menopause terlalu cepat dan efeknya ke kulit. Bapak-bapak harus sayang sama istri ya. Kalau perempuan pramenopause atau mau menopause, dia mengalami gejolak hormon, nggak sama sih setiap orang. Ada yang ke tulang-tulang, ada yang ke sendi-sendi, ada yang ke kulit, ada yang ke emosi, ada yang badannya berkeringat terus, panas terus, macam-macam. Nggak sama. Tapi ini jarang yang seperti saya. Tapi dalam kondisi seperti itu, saya tetap setia melayani Tuhan. Dengan kondisi seperti itu saya worship leader. Saya nggak malu. Saya nggak khawatir, ih kok begitu sih mukanya? Ih kok begitu? Itu orang Farisi itu, yang suka cari-cari kesalahan. Jadi saudara, apapun yang saudara alami, saudara tetap taat. Harus komitmen dari dalam hati, mau hidup di dalam Kristus. Apapun kondisi saudara, setia terus kepada Tuhan, melayani Tuhan. Amin saudara. Di proses itu nggak mudah, sakit. Next. Klik. Ya, Matius 28. Murid itu, ini yang terakhir. Murid itu apa itu? Murid itu harus memuridkan semua orang. Ya. Memuridkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau saya orang Batak, jadikanlah orang Batak muridmu. Kalau saudara orang Manado, jadikan orang Manado muridmu. Tapi Alkitab berkata, semua bangsa. Amin. Jadi kita nggak boleh suku kita aja. Nggak boleh, itu rasis. Tapi Alkitab berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Seorang murid harus memuridkan. Artinya apa? Menginjil, memberitakan firman, menyelamatkan orang. Kalau saudara menginjil, saudara nggak usah langsung cerita Yesus. Orang langsung, ini mau mengkristenkan ini. Nggak usah seperti itu. Saudara bersaksi bagaimana Tuhan menolong hidupmu, bagaimana Tuhan menyembuhkanmu, bagaimana Tuhan buka jalan dalam pergumulan-pergumulanmu, walaupun berat tapi Tuhan tolong. Saudara ceritakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oh, aku mau dong ikut seperti itu. Di mana itu? Hanya di dalam Yesus. Amin, saudara. Jadi saudara kalau ketemu orang yang bukan Kristen, saudara langsung cerita Yesus, saudara bisa dirajam tuh. Wah ini mengkristenkan ini, wah ini bisa digebukin orang. Tapi ceritakan dengan lemah lembut bagaimana Tuhan menolong hidupmu. Amin saudara, bagaimana Tuhan menyembuhkanmu. Saya selalu kepada wanita-wanita ya, karena saya aktif melayani di WBI, saya selalu katakan bahwa waktu saya sakit, saya 4 tahun loh mengalami itu seperti itu. Berat loh itu, berat sekali. Kalau perempuan ya jerawatan aja mukanya udah langsung, langsung maaf. Karena saya mengalami jadi saya tahu rasanya. Kita itu malu, bener nggak ibu-ibu? Sampai di dempul tuh, sampai tebel-tebel supaya nggak kelihatan. Saya seperti itu waktu itu. Saya pikir, ngapain sih? Ya udahlah, ini aja kondisinya, udahlah. Jadi orang-orang lihat, sabar ya Bu, kita doakan sembuh ya Bu. Jadi begitu. Jadi enggak, mukanya kok gitu sih, tampil di depan enggak malu gitu. Tidak ya. Tapi orang-orang melihat dengan belas kasihan.
Amin saudara. Ya, next slide. Hidup dalam Kristus. Hidup dalam kebenaran Kristus adalah hidup karena iman. Ya. Hidup karena iman, saudara. Next. Hidup dalam iman itu artinya percaya pada janji Allah. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat, apa yang kita imani terbukti. Amin. Apa yang kita doakan terbukti. Amin. Kok aminnya cuma Ibu Gembala ya? Saudara iman belum pernah ya terbukti apa yang saudara imani? Udah pernah terbukti belum? Amin. Ya. Kalau kita hidup di dalam Kristus, apa yang saudara imani? Tuhan pasti kabulkan. Amin. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau Tuhan anakku dapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Doakan. Ya, oleh anugerah Tuhan suami saya kuliah ke luar negeri, ke Kanada, ke Korea, ke Oxford, Inggris. Semua beasiswa saudara. Saudara harus doakan. Kalau saudara ingin anak saudara studi ke luar negeri, dapat beasiswa. Banyak saudara, banyak orang Indonesia. Saudara nggak harus kaya baru sekolahkan anak ke luar negeri, enggak. Suami saya anak hamba Tuhan di pegunungan, di lembah. Yang diharapkan hanya nanam bayam, nanam kangkung. Mertua saya dulu begitu. Melihara ayam, melihara bebek, telurnya dijual. Tapi anaknya itu karena doa, iman. Dan Tuhan kabulkan. Saudara, apa yang saudara imani pasti Tuhan kabulkan. Amin. Saya bersaksi karena saya mengalami. Karena setiap orang dengan iman berdoa, besar kuasanya. Amin. Enak hidup dalam Tuhan itu. Enak hidup dalam Kristus. Amin. Ya. Walaupun susah Tuhan hibur. Sakit Tuhan jamah sembuhkan. Amin saudara. Jadi jangan loyo-loyo kita ikut Tuhan. Amin. Hidup dalam Kristus harus semangat. Ya. Saya senang tadi worship leadernya ya. Suaranya keren. Saya suka suaranya, keren banget. Dan saya keren lihat saudara ya semangat memuji Tuhan. Saudara, ketika saudara dengan segenap hati memuji Tuhan, Tuhan itu lihat loh dari sorga. Saudara dengan iman memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, saudara lihat hati saudara. Tuhan lihat hati saudara dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan semangat. Ketika kau lagi sakit-sakit encok, aduh. Tapi worship leader, mari kita berdiri memuji Tuhan. Saudara malah bisa lompat. Sembuh. Karena saudara semangat. Karena hati yang gembira adalah obat. Amin. Bukan obat ece-ece. Obat yang manjur. Amin. Jadi saudara enak hidup dalam Kristus. Amin. Haleluya. Next slide. Hidup dalam iman adalah mengandalkan Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan. Oh, ini udah lewat ya. Sorry. Slide-nya. Next slide lagi. Lanjut. Mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan percayalah, lihat ya. Percayalah kepada Tuhan, bukan percayalah akan omonganku sendiri, percayalah, tapi kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Hidup karena iman artinya bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Amin. Ada lagu, tahu nggak di sini lagu Gandol Gusti? Pernah dengar nggak? Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saya orang Batak pasti tahu juga. Iya kan? Saben dino didawangi Gandol Gusti. Gitu ya kan? Artinya apa? Bergantung sepenuh-penuhnya hanya kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara kaya raya dan saudara hanya bergantung kepada harta saudara, saudara ingat nggak waktu kerusuhan di Jakarta? Orang DPR yang kaya raya itu, mobilnya berapa itu,
hancur. Hitungan detik, bus, habis. Rumah mewahnya dihancuri. Barang-barangnya yang bagus-bagus diambil orang. Jangan mengandalkan hartamu, andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Kalau kau masih muda, kau andalkan kekuatanmu. Jangan. Karena kita nggak tahu besok, satu hari, bahkan satu detik ke depan bagaimana kondisi kita. Jangan andalkan kekuatanmu. Masih muda, nanti aja lah melayani, masih muda ini, nanti aja tunggu tua baru bertobat. Itu salah itu. Ya. Justru kita lagi muda, dari muda kita mulai melayani Tuhan, yang muda-muda, amin. Setia terus, amin. Harus setia terus dari muda sampai akhir hidup. Harus setia terus kepada Tuhan. Next. Mengandalkan Tuhan itu adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa yang kau harapkan, taruh kepada Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Lah kita selama ini ayat hafalan luar biasa ini. Kita selalu tahu diberkati mengandalkan Tuhan. Tapi selalu kita lupa mengandalkan Tuhan. Tapi yang selalu kita ingat mengandalkan diri sendiri, mengandalkan uang kita. Tabungan masih banyak, tenang aja. Karena itu sebentar aja hilang. Tapi orang yang diberkati Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Amin saudara. Mungkin ayat ini udah biasa saudara dengar. Tapi kadang kita, biasa itu. Tapi kalau kita benar-benar lagi dalam pergumulan berat. Kita baca ayat ini, kita buka Alkitab, pas dapat firman ini. Lalu kita mulai mengandalkan Tuhan. Kadang ada orang begitu, susah dulu, baru mengandalkan Tuhan. Itu manusiawi. Tapi orang yang hidup dalam Kristus selalu mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Masih ada waktu Bugem? Masih ya. Oke, next. Ya. Hidup dalam iman itu tidak mudah. Ya, lihat sampai tumbuh itu kertas tuh, tumbuh pohon di kertas. Ya, saking tidak mudah. Saudara-saudara anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Bagaimana kita dalam pencobaan tapi kita harus berbahagia? Kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan tapi kita harus berbahagia. Itu berlawanan. Tapi Alkitab katakan justru itulah menghasilkan ketekunan. Ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita sakit, ketika kita bangkrut, ditipu orang, ditipu sahabat, ditikung teman, mengalami pencobaan harus berbahagia. Kenapa? Karena ketika kita mengalami semua itu, kita semakin tekun mencari Tuhan. Amin. Semakin tekun berdoa, semakin tekun baca firman. Kalau saudara mau hidup dalam Kristus, mengandalkan Tuhan, saat saudara mengalami pencobaan, saudara akan menghasilkan ketekunan. Saudara akan semakin tekun mencari Tuhan. Makanya dikatakan berbahagia. Ya. Waktu saya mengalami sakit, bagaimana saya berbahagia? Dari dalam hati. Dari dalam hati sendiri. Terima kasih Tuhan untuk ujian ini. Tetap melayani dalam kondisi apapun. No problem, orang mau lihat apa, mau bilang apa. Yang penting hati kita tetap mengasihi Tuhan. Menghasilkan ketekunan. Amin saudara. Ya, next slide. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Waktu kita mengalami pencobaan, ketahuan mana iman tempe, mana iman yang murni. Ya.
Saudara, makanya dikatakan bergembiralah. Karena akan terlihat iman kita. Di dalam ini hanya Tuhan yang melihat. Orang lain gak bisa lihat. Bapak dan Ibu Gembala gak bisa lihat. Hanya Tuhan yang bisa melihat imanmu. Makanya katakan bergembiralah. Kemurnian imanmu itu akan teruji, akan terlihat. Amin saudara, next slide. Hidup dalam iman itu tidak mudah. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Ya, menyangkal diri, gak gampang, memikul salib setiap hari. Itu melelahkan karena setiap hari. Tapi kalau saudara hidup dalam Kristus, saudara belajar menyangkal diri, memikul salib kita semua dan mengikut Dia, Tuhan pasti berikan kemampuan. Amin saudara. Iya. Next slide. Ini sedikit lagi selesai saudara ya. Hidup dalam kebenaran Kristus adalah wajib hidup seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, wajib hidup. Kalau kita sebagai orang tua terus kita bilang sama anak kita, nak, nanti kamu udah besar hidup seperti papa mama ya, gitu. Berani nggak kita ngomong gitu? Ya, kalau kita tidak menjadi teladan kita nggak berani. Tapi kalau kita menjadi teladan dalam doa, dalam melayani, dalam mengasihi, kita berani ngomong gitu sama anak kita. Nah, nanti kalau udah besar hidup seperti papa mamanya, papa kan tukang selingkuh. Mana mau aku begitu mengkhianati pasangan. Papa kan penipu. Mana mau aku hidup begitu. Ya, itu contoh. Tapi di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Amin, next. Hidup dalam Kristus itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, kita bersama. Menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Suami istri aja pikiran dan perasaannya gak bisa sama loh. Tapi Alkitab katakan kita bersama-sama, komunitas ini. Harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Seperti Yesus. Apakah pikiran dan perasaan Yesus itu? Yaitu cara pikir, cara pandang, mindset seperti Yesus. Kita harus sama semua, seperti itu. Semua kita harus menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Waktu kita punya perasaan dan pikiran yang sama, kita tidak akan saling menyakiti. Ya, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita tidak akan menghakimi. Karena kita punya mindset yang sama. Orang-orang yang hidup dalam Kristus punya mindset yang sama dan kita tidak akan saling menjatuhkan. Amin. Ya, haleluya. Next slide. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin, next. Biar cepat ya, mengikuti jejaknya. Hidup seperti Yesus adalah menghidupi firman. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara tahu enggak? Kenapa Yesus bilang begitu? Saudara tahu makanan itu kebutuhan apa? Kebutuhan utama. Kebutuhan utama Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Kita pun, makanan kita pun, kebutuhan utama kita pun harusnya menjadi pelaku firman. Coba next. Agak lambat ya. Gak bisa ya, oke. Jadi pelaku firman di dalam Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan. Ia akan berbahagia. Kenapa kita harus menjadi pelaku firman?
Karena ia akan berbahagia. Kalau kita semua menjadi pelaku firman, hidup kita bahagia. Siapa yang gak mau bahagia? Ada yang mau hidup susah? Tidak, ya. Tapi kita mau menjadi pelaku firman. Next. Hidup seperti Yesus adalah melayani dengan rendah hati. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Datang untuk melayani. Setiap kita harus saling melayani. Setiap kita harus saling menghormati di dalam pelayanan. Melayani dengan rendah hati. Karena jangan jadi sombong karena dipakai Tuhan bisa segala macam bentuk pelayanan apapun. Kalau udah agak tinggi dikit nanti jatuhnya sakit. Kita harus semua saling melayani dengan rendah hati. Dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Next. Hidup seperti, ini dia. Hidup seperti Yesus adalah mengasihi tanpa syarat. Ini gambar perempuan yang tadi. Ya. Yang ketahuan berzina. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kenapa perintah baru? Karena di perjanjian lama ada perintah ini. Tapi tidak seperti ini lengkapnya. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam bahasa Yunani dikatakan, kaine. Artinya mengasihi lebih dalam, mengasihi lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama. Seperti Yesus lakukan kepada perempuan ini. Seperti itulah kita jangan menghakimi orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Kita harus saling mengasihi. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin saudara, next. Hidup seperti Yesus adalah hidup dalam kekudusan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kekudusan rumah tangga kita, kekudusan pelayanan kita, kekudusan hidup kita dalam pekerjaan kita. Ya. Kekudusan dalam hal apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Next. Hidup seperti Yesus adalah taat sampai akhir. Saudara, kita enggak harus disalib untuk taat. Tapi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita taat kepada firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Kristus. Next. Ini ada quotes. Belajarlah menikmati hidup dengan proses tanpa protes. Bilang sebelahmu, jangan protes mulu. Nikmati prosesnya bilang. Amin saudara. Amin. Kita harus menikmati proses yang dari Tuhan tanpa protes apapun kepada Tuhan karena Dia Tuhan atas hidup kita. Amin. Yang terakhir, next. God bless you, Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tim pemusik kami persilakan dan WL Singer silakan. Nikmati setiap proses Tuhan, amin saudara. Walaupun sakit tapi itu adalah kekuatan dari Tuhan. Cara Tuhan untuk mendidik kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Mari saudara bangkit berdiri. Ada sebuah pujian lagu lama. Aku mau sepertimu Yesus. Haleluya.